Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada istilah bahwa berbeda ya itu indah. Ya, berbeda itu indah. Artinya bahwa kita melihat kehidupan ini, Tuhan menghendaki kita lahir dalam perbedaan. Agama yang berbeda, suku yang berbeda, karakter sifat yang berbeda, wilayah yang berbeda, budaya. Semuanya itu dalam kehendak dan rencana Tuhan untuk berbeda. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian, Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan menciptakan manusia. Mulai Allah menciptakan hari pertama sampai dengan hari yang kelima, bumi diciptakan, cakrawala diciptakan, gunung, lembah, ya binatang-binatang, pohon-pohon, semua Allah ciptakan, ya alam semesta itu. Setiap selesai Tuhan menciptakan alam semesta, selalu Tuhan menutupnya dengan mengatakan, Allah melihat semuanya baik. Semuanya baik. Hari pertama, hari kedua, sampai dengan semuanya baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 terakhir, ya, Allah mengatakan sungguh amat baik. Kalau menciptakan ayam, bebek, kambing, ya, gajah, ya, burung-burung, Tuhan melihat baik, 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 baik semuanya. Tetapi ketika sampai Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya, mengembuskan nafas hidup kepada tubuh manusia itu yang dibuat dari debu tanah itu, dan Tuhan melihat sungguh amat baik. Nilai plusnya. Amat baiknya di mana? Ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Maluku, Apon, ada Papua, ada Toraja, ada hitam, ada putih, ya. Dalam konteks manusia yang Tuhan ciptakan itu berbeda. Karakter berbeda, sifat tingkah laku berbeda. Jadi omong kosong, nonsen kalau kita hidup ini mau sama semua. Kalau nggak sama, keluarkan dia saja. Tidak bisa kita hidup itu semua harus sama. Semua harus mengikuti kehendak dan kemauan kita. Maunya begini, kalau kamu tidak ikut maunya saya anggap musuh. Kamu kalau tidak mau ikut saya anggap kamu tidak benar. Kamu kalau tidak mau ikut saya. Ini yang terjadi di jemaat di Korintus, bukan jemaat sini. Bapak Ibu, ini yang terjadi di jemaat di Korintus, bukan terjadi di jemaat Immanuel ini. Oh, jemaat Immanuel ini baik-baik semua. Ya, kerjasamanya luar biasa. Tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, tidak membuli satu dengan yang lain. Tidak menfitnah satu dengan yang lain. Tetapi jemaat di Korintus karakternya menghakimi satu dengan yang lain. Melihat jeleknya satu dengan yang lain. Menghakimi orang dengan perbuatannya begini, begitu, dan sebagainya. Hancur. Kalau orang bilang hancur berantakan jemaat di Korintus. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya mau mengatakan demikian? Karena apa? Kecenderungan mereka tidak menerima perbedaan. Ini kita mau merayakan HUT RI kan? Beberapa hari lagi, 1 minggu lagi. Kecenderungan yang terjadi di jemaat Korintus menyangkal perbedaan. Orang yang bersunat menghakimi orang yang tidak bersunat. Orang yang berpuasa menghakimi orang yang tidak berpuasa. Orang yang Kristen menghakimi orang Yahudi. Orang Yahudi Kristen menghakimi orang Yunani. Saling menghakimi satu dengan yang lain. Ya, bahwa kamu tidak selamat, saya selamat. Kamu kafir, saya itu ya yang suci bersih. Kamu najis,
Nggak bisa kita hidup bersama. Kamu harus keluar saja. Tidak perlu kamu itu masuk neraka semuanya. Saya yang masuk surga. Panitia kerajaan surga. Jadi panitia kerajaan surga menghakimi orang lain dan menganggap bahwa dirinya paling benar. Padahal Bapak Ibu dan tanda kutip ini orang yang paling kacau. Orang yang paling jahat yang begini. Orang yang paling kacau dan paling jahat begini selalu mencari kambing hitamkan orang lain supaya menutupi kesalahannya. Padahal dia sendiri yang melakukan menganggap korban padahal dia pelaku. Play victim. Istilah kerennya. Banyak dia salah. Berbuat ya orang tak perintah Tuhan. Menghakimi orang lain. Mencari kesalahan orang lain. Supaya kesalahan-kesalahan ditimpa pada orang itu. Lalu dia lari daripada kenyataan perbuatan dia. Terjadi di jemaat Korintus. Lalu Bapak Ibu ayatnya yang ke-19. Mari kita lihat bersama. Paulus katakan jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus itu konteksnya budaya yang berbeda, pendidikan yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, status sosial yang berbeda. Ada kaya miskin, ya, ada orang yang terpandang dan orang yang tidak terpandang. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ya. Ada orang yang taat dan setia dengan hukum-hukum Taurat, ada yang tidak. Jadi dalam gereja itu sangat majemuk. Nah, kemajemukan jemaat itu membawa kepada perpecahan dan perselisihan. Kita mungkin 2 minggu yang lalu sudah bahas, ya, perpecahan dan perselisihan di jemaat di Korintus. Kenapa mereka bisa sampai kepada perpecahan dan perselisihan? Karena masing-masing membawa egonya, keangkuhannya, kesombongannya, harga dirinya. Yang diperjuangkan itu harga diri. Bukan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tapi saya yang berkuasa. Saya yang paling pandai. Saya yang paling hebat. Saya yang paling mayoritas. Saya punya umat banyak. Akhirnya apa? Menyepelekan kehendak Tuhan. Lalu kecenderungan menghakimi satu dengan yang lain. Saya dari Apolos, saya dari Paulus, ya. Lalu Tuhan bilang apa? Mau Apolos, mau Paulus, semuanya hamba dan pelayan. Tuhan yang memberi pertumbuhan dalam pelayanan gereja itu. Kamu bekerja dan melayani untuk siapa? Bekerja dan melayani untuk Tuhan. Jaga dirimu baik-baik supaya mengikuti kehendak Tuhan. Jangan menghakimi orang lain, mencari kesalahan orang lain. Seakan-akan kamu bersih dan kamu suci daripada orang lain. Ayat yang ke-19, mari kita baca bersama. Kita baca bersama Bapak Ibu pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Saya ulang lagi, ya. Sebab yang bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Yang golongan Paulus bilang sama golongan Kefas, ya, kamu karena tidak bersunat, ya, maka kamu masuk neraka. Kami yang golongan Paulus, kami yang masuk surga. Karena kamu tidak taati hukum-hukum Taurat, tidak bersunat, jadi kamu itu, ya, tidak benar. Kami yang mengikuti aturan dan peraturan, maka kami yang benar. Paulus bilang begini, ya, persoalan bersunat atau tidak bersunat itu enggak ada masalah, bukan menjadi prinsip yang harus kalian berdebat. Bukan prinsip sehingga jemaat pecah. Masalah bersunat dan tidak bersunat itu, ya, itu adalah wafiat saja yang kamu lakukan dalam kehidupan. Alatnya saja, simbol-simbolnya saja, kulit luarnya saja, sampulnya saja, casingnya saja. Tetapi yang paling terpenting daripada semuanya itu aksesoris dalamnya. Jangan kamu mempersoalkan sampulnya,
Jangan kamu mempersoalkan tutupnya, tetapi isi dalamnya itu yang harus kamu pentingkan. Persoalan bersunat atau tidak bersunat itu hanya tanda dan hurufnya, jasmani saja. Tetapi yang paling terpenting taat dan setia kepada kehendak Allah. Taat dan setia kepada kehendak Allah. Hukum-hukum Allah yang paling penting. Apa itu tanda atau hukum-hukum Allah yang paling penting? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang pertama kepada Allah. Lalu hukum yang kedua, Yesus sempurnakan hukum itu dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau sudah mengasihi Allah secara vertikal, ya, taat dan setia kepada Tuhan, kasih persembahan, memuji, melayani Tuhan. Jangan lupa hukum yang kedua yang menyempurnakan secara vertikal itu adalah secara horizontal. Kasihilah sesama manusia yang ada di sekitarmu. Manusia yang mana kita kasih? Yang berbeda. Latar belakang, sukunya, budayanya, adat istiadatnya, status sosialnya yang berbeda. Jadi kalau engkau mengasihi Allah, lalu engkau tidak mengasihi saudaramu, omong kosong. Kalau engkau mengasihi Allah secara vertikal, berarti jatuhnya sama, engkau juga mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Engkau rajin berdoa, rajin beribadah, pasang sekolah, ya, datang kasih persembahan antrian, tapi kelakuanmu, halo, teman-teman presbiter, ada di sini kita semuanya, unit-unit misioner, warga jemaat. Tidak penting bagi Paulus bersunat atau tidak bersunat. Tidak penting kamu pakai stola atau pakai jubah. Tidak penting bagi kamu berjalan duduk di sini kasih persembahan yang banyak. Tidak penting bagi Tuhan. Tuhan tidak inginkan itu hanya aksesoris saja. Hanya sampul saja. Hanya tutup luarnya saja. Tapi yang penting karaktermu. Yang taat dan setia kepada Tuhan. Itu yang membawa mati betul. Tapi kalau engkau hanya datang ke gereja seperti orang suci, ya, seperti panitia kerajaan surga, kalau pulang dari gereja kelakuanmu seperti preman, kau rajin beribadah, rajin berdoa, rajin kasih persembahan, rajin pasang stola, rajin berdiri di depan mimbar Tuhan, tapi hidupmu setiap hari tidak mencerminkan dalamnya, inti dalamnya. Percuma kamu menjadi orang beriman. Percuma kamu menjadi pelayan Tuhan. Percuma kamu menjadi hamba-hamba Tuhan. Maka Yesus bilang, tidak semua orang berteriak, Tuhan, 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 masuk kerajaan surga. Tetapi ketika kau masuk di dalam kamar, gak usah berteriak banyak-banyak, gak usah orang melihat perbuatan, tapi hatimu dengan sungguh-sungguh mengarahkan kepada Tuhan dengan taat dan setia. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama yang ada di sekitar. Dari sikap dan perbuatan. Itu yang utama. Dalamnya. Bukan tampilan luar. Kalau tampilan luarnya bisa saja tipu-tipu banyak. Sekarang ini kan beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Yang asli dan yang palsu tidak bisa kita mau bedahkan. Bulu mata palsu, rambut palsu, hidung palsu. Kepalsuan semuanya. Senyum palsu. Itu semuanya kita hadapi sekarang. Senyum palsu. Sudah semuanya ini kita hadapi. Lalu, mau apa kita mau lakukan? Hati yang dan setia. Itu yang penting. Itu yang penting di sini. Gak usah engkau persoalkan siapa yang bersunat, siapa yang tidak bersunat. Gak usah engkau persoalkan siapa penatua, siapa diaken, siapa yang unit misioner, komisi ini, dan sebagainya. Apa untung bagian mempersoalkan yang begitu? Apakah engkau bawa itu masuk panah ikan itu engkau bawa dengan jabatanmu? Tidak ada yang engkau bawa jabatan ke sana. Tetapi hati yang terus menerus taat dan setia. Karakter yang berubah hidup. Tinggal masa lalu, hidup untuk masa baru. Daripada engkau, aku
Aku masih seperti yang dulu aja. Tidak pernah berubah. Immanuel ini sampai sudah 350 tahun, yang dulu begitu karakternya nggak pernah berubah-berubah. Dari mulai berdiri zaman Belanda, zaman Jepang, ya semuanya sampai sekarang nggak pernah berubah. Bagaimana mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana mungkin Anda bisa bersaksi keluar sana, sedangkan Anda tidak mau merubah karakter hidupmu untuk menjadi berkat begitu? Hanya untuk bermuara untuk diri sendiri saja, untuk kelompok sendiri saja, untuk komunitas sendiri saja, kecenderungan menghakimi satu dengan yang lain. Tidak mau berkat, bukti. Bukan saya yang bilang ya, firman Tuhan yang bilang. Amin. Bukan saya. Firman Tuhan tidak terlalu penting aksesoris luarnya, tetapi perangkat dalamnya itu yang paling penting. Hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin.